Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tidak kenal Mustafa Kemal Atatürk? Ya, betul sekali. Dia adalah presiden pertama dari Turki sekuler, seorang agen Yahudi internasional yang disusupkan ke dalam militer Turki. Dia pula dalang dibalik hancurnya khilafah Turki Utsmani pada tanggal 3 Maret 1924. Sobat Islam, sebelum melanjutkan videonya, tekan subscribe dan loncengnya dulu ya untuk mendukung channel ini, dan simak penjelasan hingga selesai biar nggak salah paham. Ketika Mustafa Kemal berkuasa di Turki, dia menjadi diktator pertama dalam dunia Islam. Tangannya berlumuran darah umat Islam yang menghendaki agar khilafah Utsmani kembali menghiasi bumi Istanbul. Mustafa Kemal juga yang menghapus segala bentuk hukuman syariah. Dia yang menghapus hukum potong tangan bagi pencuri, hukum rajam bagi pezina, hukum qisas bagi pembunuh, lalu digantinya dengan hukuman penjara. Tidak hanya itu, Mustafa Kemal juga menghapus hukum waris, menyamaratakan ahli waris laki-laki dengan ahli waris perempuan, menghapus hukum hijab bagi muslimah, mengubah Masjid Hagia Sophia menjadi museum. Kalimat azan diganti menjadi bahasa Turki, menggalakkan minuman khamar di tempat umum, tarekat-tarekat tempat berzikir dibubarkan, dan menjadikan majelis-majelis ilmu sebagai tempat lokalisasi pelacuran serta diskotik. Awalnya Mustafa Kemal menderita penyakit kulit, malaria, liver, dan penyakit kelamin. Dokter pribadinya pun memberi salep dan dioleskan di kulitnya yang luka karena garukan dari kukunya. Dr. Abdullah Azzam dalam bukunya Al-Manaratul Mafqudah menjelaskan prosesi ajal Mustafa Kemal yang mengerikan. Sebuah cairan berkumpul di perutnya secara kronis, ingatannya melemah, darah mulai mengalir dari hidungnya tanpa henti. Untuk mengeluarkan cairan dalam tubuhnya, dokter pun menusukkan jarum di perutnya, tapi perutnya membusung dan kedua kakinya bengkak. Wajahnya pun menjadi pucat dan terlihat seperti tengkorak. Mustafa Kemal yang sedang sakit menderita itu, kesehariannya dilingkupi rasa panas yang luar biasa, bahkan gatal dari tubuhnya semakin menjadi-jadi, sehingga dia merasa tak tahan lalu menjerit sampai terdengar ke seluruh ruangan istana. Para pekerja istana sangat ketakutan ketika Mustafa Kemal sedang menjerit. Badannya panas hingga melebihi suhu normal, membuatnya tak mau masuk istana. Dia minta dibawa ke tengah-tengah laut untuk menurunkan suhu tubuhnya, tapi suhu tubuhnya selalu naik dan tambah panas. Syekh Dr. Sayyid Husain Al-Afani dalam kitabnya Al-Jaza min Jinsil Amal mengisahkan bahwa sebenarnya Mustafa Kemal sudah mulai menderita kanker hati pada tahun 1936. Tapi anehnya para dokter yang mendiagnosa baru mengetahui Mustafa Kemal terkena kanker hati pada tahun 1938. Dan pada pagi hari tanggal 10 November 1938, Mustafa Kemal dinyatakan mati oleh tim dokter. Sakaratul maut yang sangat mengerikan bagi pengkhianat dan penghancur khilafah Utsmani. Bahkan ketika proses pemakamannya pun, para ulama Turki menolak untuk menguburkan mayatnya karena bau busuk yang sangat menyengat. Di hari ke-9 atas desakan dan permintaan dari adik perempuan Mustafa Kemal, barulah para ulama dan rakyat Turki menguburkan mayatnya. Tapi naas, ketika mayatnya akan dimasukkan ke bumi, mayatnya terlempar ke atas. Para ulama sepakat untuk menimbun mayat Mustafa Kemal dengan bebatuan di Bukit Ankara. Begitulah kisah tragis kematian Mustafa Kemal, sang penghancur khilafah Turki Utsmani. Terima kasih sudah menyimak hingga selesai. Jangan lupa like dan komennya ya teman-teman.